Katakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Tadi pagi Ibu Gembala juga berbicara juga tentang kasih ya, berbicara tentang mengasihi ya. Bulan ini kita juga berbicara satu tema yang diberikan oleh pusat, yaitu love one another. Kita mengasihi satu dengan yang lain ya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat mengasihi sesama. Amin? Atau masih ada yang belum bisa ngampuni satu dengan yang lain? Kalau nggak ada, kita bikin lomba di 17-an ya, lomba mengampuni. Siapa cepat yang tahu sudah 1 tahun, 2 tahun nggak bisa ngampuni, silakan daftar ke Pak Epet ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat ketika saya berbicara tentang kasih, berbicara tentang mengasihi satu dengan yang lain, saya sangat teringat sekali dengan satu masa atau satu keadaan di masa yang lalu ya. Tentunya Bapak Ibu masih ingat di dalam benak pemikiran Bapak Ibu tentang pandemi COVID ya. Saya merasakan bahwa di gereja dan juga mungkin di lingkungan Bapak Ibu, ketika pandemi itu terjadi, saya percaya mungkin Bapak Ibu akan sepakat dengan saya. Bapak Ibu bisa melihat dan merasakan bahwa atmosfer kasih betul-betul bisa dirasakan pada waktu itu. Orang sudah mulai bisa peduli satu dengan yang lain. Saya pun selalu ketika kami pandemi di rumah, semua orang telepon, Pak gimana keadaannya Pak. Saya pun juga sama pada waktu itu. Saya sempat juga tergeletak, nggak tahu COVID atau tipes, pokoknya 40 hari saya nggak bisa bangun. Saya ingat sekali Bapak Cesar Manulang juga masuk rumah sakit karena pandemi COVID. Saya juga tanya tiap pagi, saya tanya tiap malam, saya tanya sampai dia bilang, saya heran Bapak ini, Bapak juga sakit, ngapain tanya kabar saya gitu kan. Tapi Bapak Ibu pasti sepakat bahwa pada waktu itu kasih sangat-sangat betul-betul dapat dirasakan. Bahkan di lingkungan Bapak Ibu, saya pun juga sama. Ketika kami tidak berada di lingkungan, ketika ditanya, minggu ini siapa yang kasih jatah makan buat orang yang kasih COVID, atau kalau di lingkungan Bapak Ibu, saya selalu katakan di grup keluarga kami, keluarga Bapak Erwin, saya berikan yang terbaik. Kalau orang cuma mungkin ngasih sop atau saya belikan soto daging, soto kesukaannya Oma Susi yang di Kerinci, saya belikan soto daging 2 porsi, pokoknya saya yang terbaik yang saya kasih. Saya percaya bahwa tindakan kasih tidak berhenti pada waktu COVID. Amin. Saya percaya dalam segala keadaan kita masih tetap bisa melakukan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam firman Tuhan, nanti Bapak Ibu silakan dibaca saja. Saya akan tunjukkan Yakobus 3:17 dikatakan bahwa orang yang berhikmat, saya simpulkan bahwa orang yang berhikmat, hikmat dari atas adalah pertama penurut murni. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat penuh belas kasihan. Ada hubungan antara orang yang penuh dengan hikmat Tuhan dengan penuh belas kasihan. Jadi kalau hari ini kita merasa berhikmat, jadi hari ini kita kalau merasa takut akan Tuhan, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dan saya simpulkan, semua yang ada di tempat ini adalah orang yang takut akan Allah. Dan saya bisa simpulkan, mungkin semua orang di sini adalah orang yang berhikmat. Amin. Yang menjadi pertanyaan, ketika Bapak Ibu takut akan Allah dan penuh dengan hikmat, apakah ada belas kasihan buat orang lain? Bapak Ibu udah mulai diam, mulai mikir ya. Seharusnya ketika kita berpikir, ketika kita menyatakan bahwa saya takut akan Allah dan takut akan Allah itu adalah hikmat, seharusnya Bapak Ibu menjadi pribadi yang bisa, gampang, mampu, bahkan terus-terus bisa melakukan kasih kepada orang lain. Dan hari ini kita akan belajar, ternyata di Alkitab ada salah seorang tokoh Alkitab, bahkan kita bisa belajar dari kisah ini bahwa ada orang yang berhikmat, orang yang bisa berbicara tentang Tuhan, memiliki pengetahuan tentang kehidupan, memiliki pengetahuan untuk pilihan-pilihan bijak, bahkan dapat menentukan, bahkan bisa tahu tentang kehidupan orang fasik dan akhir kehidupan orang benar. Nyatanya dia sendiri adalah pribadi yang tidak penuh kasih.
Hari ini Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan, silakan tampil di atas. Berhikmat tanpa kasih. Ya, hari ini kita akan evaluasi diri kita. Apakah saya takut akan Allah? Lanjutkan. Kalau saya takut akan Allah, berarti saya sudah selangkah bahwa saya adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Lanjutkan lagi langkah berikutnya, apakah saya memiliki kasih? Langsung saja ya, kita akan baca firman Tuhan dalam Ayub pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat 13 ya. Di sini saya sudah tuliskan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Ketemu atau simak ya, sini. Ayub, saya tidak kelihatan dari sana. Ayub pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang 13. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sobar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa dan menghibur dia. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak Ibu, lihat. Tentunya Bapak Ibu cukup tahu. Tentunya Bapak Ibu tahu tentang kisah Ayub ya. Bagaimana Ayub dikatakan di dalam firman Tuhan adalah orang yang sangat kaya. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan bukan hanya kaya secara jasmani, dia juga kaya secara rohani. Dan Tuhan akui bahwa Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Ayub dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang saleh. Dan bukan hanya saleh, tetapi hidupnya selalu menjauhi kejahatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, Bapak Ibu bisa baca, saya tidak terangkan dalam pasal 1 dan pasal yang kedua. Bapak Ibu bisa baca sehingga cerita Tuhan izinkan dalam satu percakapan antara Allah dan iblis. Allah izinkan iblis untuk mencoba, iblis untuk menyerang, iblis untuk memberikan satu ketidaknyamanan di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu bisa baca, satu kali Ayub mendapatkan satu penderitaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa baca, Ayub memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. 7.000 kambing domba dia miliki. Dia memiliki 500 pasang lembu, artinya 1.000 lembu, Dia memiliki unta-unta, dia memiliki keledai betina 500. Pokoknya dia memiliki kekayaan luar biasa. Bahkan dicatat dalam Alkitab dia kaya raya, dia memiliki budak dalam jumlah yang sangat banyak. Dan firman Tuhan catat pada waktu itu dikatakan dalam firman Tuhan, semuanya habis lenyap. Kambing domba diambil oleh orang Sheba, kemudian keledai, kemudian unta-unta diambil oleh orang Kasdim, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, anaknya mati tertimpa rumah atau bangunan pada waktu mereka sedang berpesta. Tidak cukup di situ. Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub mengalami penderitaan. Ada bara yang ditimpakan tadi. Dikatakan dalam firman Tuhan, iblis memberikan penderitaan, ditimpakan bara kepada Ayub. Penulis Alkitab, penulis kitab Ayub memberikan sebuah gambaran bahwa iblis betul-betul menyerang. Bukan hanya soal jadilah
bara di kulit Ayub. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Alkitab mencatat ditimpa, kata maka itu dilukai dengan hebat, dipukul dengan kuat. Pada waktu itu Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan ada bara yang sangat busuk dari kepala sampai ke telapak kaki. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, sebenarnya kayaknya kisah ini sangat-sangat singkat sekali ya. Kayaknya terjadi 1 hari. Kemudian Bapak Ibu bisa simpul, nggak menderita amat. Dikatakan Ayub ditimpa dengan bara yang busuk. Saya tulis dalam kurun waktu yang cukup lama. Perhatikan di dalam Ayub 30-31, kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan seruliku menyerupai suara orang menangis. Ayub itu menderita dalam kurun waktu yang cukup lama. Terbukti dia mengalami demam. Saya baca ya, ada infeksi di bagian tubuhnya. Dia sudah menggigil, tulang-tulangnya dia merasakan demam. Perhatikan ya. Jadi peristiwa ini bukan 1 hari terjadi kemudian sahabatnya datang. Kalau kita baca, kayaknya singkat sekali. Tapi kalau Bapak Ibu teliti, dikatakan setelah 7 hari, ketika sahabatnya datang, setelah 7 hari dikatakan apa? Barulah Elifas berbicara. Artinya bahwa sudah 7 hari, kemudian juga dikatakan informasi penderitaan Ayub sampai ke sahabat-sahabat. Kemudian perhatikan juga perjalanan sahabat-sahabatnya ke tanah Uz. Artinya gini, Ayub itu menderita sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Jangan Bapak Ibu pahami menderita, kemudian sahabatnya datang memberikan penghiburan. Tidak, ini sudah menderita dalam kurun waktu. Saya tidak bisa menyebutkan berapa hari, saya tidak bisa menyebutkan berapa bulan, tapi Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa pahami bahwa ini membuktikan bahwa Ayub menderita dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama. Bapak Ibu aja sakit 40 hari aja langsung mempertanyakan, di mana kasih-Mu Tuhan? Sakit 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Kalau Engkau ajaib Tuhan. Ayub ini sudah lama menderita. Bapak Ibu seminggu sakit, seminggu nggak ada duit aja. Udah tanya kasih Tuhan, sudah banyak kasih yang diberikan kok masih tanya. Justru kita lah yang nggak pernah mengasihi dia. Ayub mulai mengutuk hari kelahirannya. Dengan penderitaan yang berat, dengan bara yang membuat dia demam, sakit, sampai dia garuk, sampai dia berduka, dia mulai ya, dikatakan dalam firman Tuhan, dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Bapak Ibu, kalau saya pada waktu saya tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika saya menyadari bahwa hidup saya ini sangat-sangat berat sekali. Pada waktu saya belum kenal Tuhan, saya berpikir bahwa saya lahir hanya terlahir sebagai objek penderitaan. Saya berpikir begitu. Saya lahir, buat apa saya lahir? Saya harus akui. Pada waktu saya mengalami kesulitan dan tantangan, pada waktu ketika saya belum mengenal Tuhan, saya selalu bertanya, buat apa Tuhan kalau saya lahir? Saya berpikir nggak punya ayah, nggak punya apa-apa, hidup susah, sana sini selalu dikomentari, sana sini selalu hanya mendapatkan belas kasihan orang dan sebagainya. Saya berpikir buat apa saya hidup? Saya pernah berpikir seperti itu ketika saya belum mengenal Tuhan. Dan Ayub sebagai pribadi yang saleh, sebagai pribadi yang jujur mulai, bisa dipastikan bahwa Ayub sudah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya ketika sahabatnya datang, dikatakan dalam firman Tuhan, sahabatnya datang, kemudian sahabatnya mau menghibur. Kemudian dikatakan 7 hari mereka tidak berbicara. Mereka tidak berbicara, kemudian mereka diam, kemudian barulah Ayub berbicara. Saya ringkas, ada beberapa kata-kata Ayub yang saya tidak munculkan, tapi inilah yang penting yang saya pikir Bapak Ibu harus baca. Dalam Ayub 3 ayat 1-3, 11-13 dan 16. Dikatakan Ayub mulai mengutuk. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap dari hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Jadi Ayub ketika penderitaannya begitu hebat, Bapak Ibu harus bisa harus bisa memahami kitab Ayub ini. Karena banyak Bapak Ibu yang mungkin hanya membaca, tapi Bapak Ibu tidak mengerti tujuan dari kitab Ayub. Bapak Ibu harus teliti membedakan antara
perkataan hikmat dari sahabat-sahabatnya dengan motif sesungguhnya dari perkataan hikmat dari sahabat-sahabatnya disampaikan oleh Ayub. Karena pada akhirnya Bapak Ibu kan sering kutip perkataan Bildad, perkataan Sofar, perkataan Elihu dan lain sebagainya. Tapi motifnya dimunculkan oleh Tuhan bahwa Ayublah yang benar, sahabat-sahabatnya yang salah. Tapi nanti saya akan jelaskan. Dikatakan Ayub menginginkan seharusnya aku mati sajalah, lebih baik aku nggak lahir. Bahkan Ayub mengatakan, mengapa Tuhan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayub mengatakan bahwa lebih baik aku mati. Kenapa sih ada orang kalau toh aku lahir, mending ya ibuku tidak mempedulikan aku, mending ibuku membuang dan menelantarkan aku. Dan Ayub mulai mempertanyakan, mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Ayub mulai mengutuki kelahirannya. Ayub mulai menyesal dengan hidupnya. Ayub mulai menyesal, kenapa aku ada, kenapa aku lahir, kalau aku hanya hidup menderita. Mengapa aku harus muncul, mengapa aku harus dilahirkan, mengapa ada seorang ibu yang mau menyusui aku, kalau aku besar dan aku mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang seperti ini di sekeliling Bapak Ibu sebenarnya, yang Bapak Ibu kadang-kadang tidak pernah bisa Bapak Ibu pahami. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya berlalu begitu saja. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya melihat dia tersenyum padahal dia sedang menangis dalam hatinya. Kadang-kadang keegoisan kita yang tidak pernah meluangkan dan memberikan waktu kepada orang. Bapak Ibu tidak bisa mengenali tipe-tipe orang seperti ini ketika dia sedang menangis dan mempertanyakan tentang eksistensi hidupnya. Kenapa aku ada? Kenapa aku lahir? Kalau aku hanya dilahirkan sebagai objek penderitaan. Jadi itu Ayub. Kemudian kita akan lihat ya, siapa sih? Tadi dikatakan ada 3 sahabat, Bildad, Sofar, dan juga Elifas. Ada sahabat yang berikutnya, yang terakhir, yang tidak disebut tadi, yaitu Elihu, sahabat yang paling muda. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan juga sahabat yang agak bijak ketika dia berbicara. Ya, kita akan bahas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hanya tahu tentang Elifas. Elifas itu adalah orang Teman. Dikatakan bahwa Elifas itu putra dari Esau. Tentunya Bapak Ibu tahu ya siapa Esau, anak dari Yakub ya. Dan kemudian di kemudian hari Esau itu dikenal sebagai Edom karena peristiwa kacang merah ya. Kemudian Bapak Ibu bisa baca ini dalam Kejadian 36 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa Timna adalah bundi Elifas anak Esau yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Jadi jelas bahwa Elifas itu adalah cucu dari Esau. Kalau Bapak Ibu runut, Ayub itu sebenarnya masih kerabat sebenarnya dengan Elifas. Karena pada waktu itu manusia belum begitu banyak ya. Kalau kita baca Bapak Ibu, Elifas itu artinya Tuhan adalah emas murni. Tapi kalau Bapak Ibu baca kelakuannya Elifas tidak semurni namanya. Nanti saya akan tunjukkan betapa jahatnya Elifas. Berlaku jahat dengan menggunakan firman. Berlaku jahat dengan perkataan hikmat. Berlaku jahat dengan kata-kata bijak. Berlaku jahat dengan kutip quote-quote rohani. Nah, Bapak Ibu lah, nanti Bapak Ibu pasti mungkin termasuk praktisi di sini. Pakai firman, tapi sebenarnya mau mencela. Dan Ayub menyadari itu. Kejujuranmu itu seperti celaan bagiku. Memang betul itu kebenaran, tapi itu celaan. Mungkin Ayub bisa memahami, yaitu perkataan hikmat, rasa celah. Tapi hari ini Bapak Ibu belajar. Pokoknya Bapak Ibu lihat dulu Elifas itu siapa. Dikatakan saya menemukan sebuah data bahwa karena dia adalah putra Esau, Elifas itu dikenal sebagai kepala suku di zamannya. Dari keturunan atau dari keturunan Edom. Bahkan dia dikenal sebagai seorang bangsawan, saking hebatnya, saking terkenalnya. Elifas ini dihormati sebagai seorang bangsawan. Kemudian Bapak Ibu bisa baca. Kenapa saya menyampaikan tentang Elifas lebih dahulu supaya Bapak Ibu memahami siapa itu Elifas. Elifas juga dikenal sebagai orang yang berhikmat. Kalau Bapak Ibu baca, orang yang muncul dari tanah Edom atau Timna selalu diidentikan dengan orang yang pintar.
Satu daerah misalnya satu daerah dibilang, oh ini orangnya kayak begini, oh orangnya misalnya di Jogja nih orangnya pintar-pintar karena kota pendidikan. Sama seperti Elifas, berasal dari timnas, selalu orang identikan pasti ini orang hebat, ini orang pintar. Karena Alkitab mencatat di dalam Yeremia 49 ayat 7 dikatakan mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak ada kalah kebijaksanaan di tema. Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Jadi pada zamannya sangat dipuji, sangat dihormati karena pintar, karena penuh hikmat, karena penuh dengan kecerdasan, mampu memecahkan masalah, mampu mengarahkan orang pada pilihan-pilihan yang terbaik atas hidupnya. Dan inilah seorang yang bernama Elifas. Nah, kemudian kita akan tiba ayat ketiga, memiliki usia yang paling tua, ya, sehingga berbicara lebih dulu. Dalam urutan atau tataran hikmat, orang misalnya kumpul, biasanya itu yang tua dulu ngomong. Yang tua. Nah, kalau Bapak Ibu berkata, lihat di dalam ayat 32, Elihu mengatakan seperti, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Jadi Elihu mengatakan, biar yang umurnya banyak ngomong dulu, baru aku Elihu yang paling muda aku ngomong. Jadi Elifas itu adalah orang yang paling tua di antara sahabat-sahabatnya. Tapi Ayub mengatakan bukan dari orang yang berambut putih hikmat itu ada, tetapi berasal daripada Allah. Jadi ini juga menemplak kita, ya umur tidak menentukan bahwa dia itu berhikmat. Gak peduli ada orang mengatakan bahwa udah kebanyakan makan asam garam, ya buktinya stroke juga kan. Ya? Tapi akhirnya Bapak Ibu belajar tentang pribadi seorang bernama Elifas. Kemudian Elifas ketika mendengarkan Ayub mengutuki hari kelahirannya, kemudian Elifas mulai mendengar bahwa lebih baik aku mati mending aku tidak dilahirkan dan sebagainya. Elifas sebenarnya sudah tahan-tahan sebenarnya. Sudah tahan-tahan akhirnya dia ngomong. Kalau Bapak Ibu silakan dimunculkan dalam Ayub 4 ayat 1 sampai dengan yang 7. Saya minta dimunculkan. Kalau tidak saya catat. Ayub 4 ayat 1 sampai 7, bukan ini. Maka berbicara Elifas orang Teman, ayat kedua, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Jadi Bapak Ibu bisa lihat gambaran Elifas. Elifas sebenarnya sudah kuat, mulutnya sudah ingin ngomong. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah engkau kokohkan. Bapak Ibu, saya pergi di sini. Bapak Ibu, kalau biasanya orang sudah penuh dengan hikmat, rajin pelayanan, kalau terkena musibah, biasanya kan pikiran Bapak Ibu kan agak-agak jahat. Melayani Bapak Ibu kita menderita, berarti ada yang salah dari hidup. Ini Elifas. Kalau Bapak Ibu kalau lihat ada pelayan Tuhan yang luar biasa, kemudian hidupnya susah, kena musibah, kalau Bapak Ibu langsung begitu, ya, melayani seharusnya kuat, enggak. Seolah-olah Elifas itu mengatakan, kamu ini melayani sudah bisa nguatin banyak orang, giliran kamu kena masalah kamu sudah kuat. Kadang-kadang Bapak Ibu kita itu juga sama rapuhnya, cuma kadang-kadang beda permasalahan saja sebenarnya. Saya dan Bapak Ibu itu sama-sama rapuh, beda bobot, beda kualitas permasalahan saja sebenarnya. Jadi ketika lihat orang jatuh, tidak usahlah kita ngomong, kok melayani kok bisa tak musibah kayak begini loh. Kamu mas pelayanan seharusnya kamu kuat, seharusnya kamu tangguh. Bapak Ibu kejam dengan berkata seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang ke-5, silakan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ayat 7. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur digunakan. Kembali ke slide. Jadi Elifas mulai ketika
Ayub ngomel, mengutuk yang kelarannya, lebih baik aku mati di kandungan, lebih baik dan sebagainya. Kemudian Elifas mengatakan, loh kamu tuh ngajar banyak orang, kamu tuh sudah nguatin banyak orang, gitu. Kamu tertimpa, sekarang kamu mengeluh dan sebagainya. Di mana sih bukankah Allah menjadi sandaranmu? Kalau engkau saleh, kalau engkau hidup takut akan Allah, kamu tidak seperti ini. Kan Bapak Ibu sering kan lihat orang susah, sok bela Tuhan, langsung ngomong, kalau takut akan Tuhan, tidak kayak begini kamu, tidak akan tertimpa. Bapak Ibu tidak semua permasalahan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Mulai Bapak Ibu harus punya kasih mendekati orang. Jangan dikit-dikit langsung tren, matanya udah kayak Superman bisa lihat tembus semuanya. Sama seperti Elifas, tidak fair nggak omongan Elifas? Tidak fair. 7 hari tidak berbicara, 7 hari tidak menyentuh Ayub, 7 hari tidak mendekati Ayub, langsung ngomong seolah-olah tahu akan segala. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandar? Seolah-olah begini, kamu takut akan Tuhan, tapi kok kayak begini hidupmu? Berarti ada yang salah dari takut akan Tuhanmu. Sering nggak kita ngomong begitu pada orang? Bukan melayani, tapi kalau misalnya kamu susah, ada yang salah dari hidupmu. Kan selalu kita sikat saja, nggak pernah menepuk, nggak pernah ketemu, nggak pernah tanya kabar, ketemu nggak pernah membagikan kata shalom. Giliran lo ketimpa masalah, pasti ada yang salah dari hidupmu, pasti ada yang salah dari hidupmu. Agak berat ya Bapak Ibu untuk paham ini. Kemudian dia mana? Dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu. Ini Bapak Ibu, ini memang perkataan hikmat. Orang takut akan Allah dan memiliki pengharapan di dalam sebuah kesalahan, selalu hidupnya selalu pasti akan baik-baik saja. Tapi kan proses Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini orang kejam sebenarnya. Ini kan pertanyaan retorika. Iya, kalau takut akan Allah itu selalu hidup di dalam sebuah kebahagiaan yang sudah direncanakan Tuhan. Ini retorika yang sangat kejam sebenarnya. Dikunci dengan jawaban iya, tapi ditusuk. Dikunci dengan jawaban iya, tapi dipukul sebenarnya. Dikunci dengan jawaban iya, sebenarnya ditendang dengan hebat. Dan camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunah? Seolah-olah Elifas mengatakan, kalau kamu jujur, kamu tidak akan seperti ini. Kalau kamu takut akan Allah, kamu tidak akan berantakan seperti ini. Tidak mungkin ada bara yang busuk. Tidak mungkin sampai kami tidak kenal engkau. Tidak mungkin ada bara yang sangat kotor dan menjijikkan. Tidak mungkin kulitmu mengubah. Tidak mungkin kamu demam dan sebagainya. Elifas seolah-olah bertanya, bahkan menyudutkan Ayub dengan perkataan seperti itu. Perhatikan Bapak Ibu. Saya simpulkan kesimpulan Elifas mengenai Ayub. Kalau Ayub takut akan Allah, tidak mungkin mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal pertama dan kedua, diulang. Di pembukaan kitab Ayub dikatakan Ayub adalah orang yang salah. Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Bahkan di pasal yang kedua dikatakan lagi, dipamerkan lagi di hadapan iblis. Lihatkah engkau hambaku Ayub, seorang yang jujur, takut akan Allah, saleh dan menjadi kejam. Berbeda nggak dengan penilaian Elifas yang menyatakan bahwa Ayub ini pasti nggak jujur, Ayub ini pasti nggak takut akan Allah? Beda nggak dengan penilaian Tuhan? Kalau Bapak Ibu mengatakan penilaian Tuhan dengan penilaian Tuhan dengan Elifas, nggak beda. Apa penilaian Elifas itu dan Tuhan kemudian beda, kemudian Bapak ada yang salah? Enggak. Elifas hanya melihat apa yang bisa dilihat dengan mata. Elifas hanya melihat dan menyimpulkan apa yang dapat dilihat dengan perasaannya. Kalau Bapak Ibu lihat orang susah, mengerikan, selalu Bapak Ibu ada, misalnya kayak kemarin ada hamba Tuhan berangkat dari Surabaya ke Singapura, kemudian naik pesawat, kemudian meledak, ada satu peristiwa itu. Orang selalu bilang, berarti ada yang salah hamba Tuhan ya. Berarti pelakuannya tidak benar sampai harus mati kayak begitu mengerikan. Sesuatu yang mengerikan terjadi dalam kehidupan seseorang itu belum tentu Bapak Ibu pekerjaan Tuhan. Kalau
Bapak Ibu ditipu orang itu pekerjaan Tuhan nggak? Tiba-tiba Bapak Ibu usaha, kemudian Bapak Ibu ditipu orang, pekerjaan Tuhan nggak? Tapi kan selalu Bapak Ibu, pasti kalau kau takut akan Tuhan, nggak mungkin kamu ditipu oleh orang. Tapi Bapak Ibu bisa belajar. Kalau Ayub itu takut akan Allah, jadi penilaian Allah dengan Elifaz itu berbeda. Hati-hati. Apa yang kau lihat dengan apa yang dipahami Tuhan tentang orang lain itu berbeda kadang-kadang. Saya bisa katakan sama kalau engkau memang betul-betul dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, mulailah. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang memang digerakkan dan diinspirasikan, bahkan diberikan semacam pewahyuan oleh Tuhan. Tapi bagi saya, jangan kedepankan itu. Lakukan kasih terlebih dahulu. Nggak perlu mengobservasi orang, nggak perlu menerawang orang, nggak perlu menyelidiki dan menyimpulkan orang itu kenapa, karena nggak penting. Kalau kau tuh, yang penting tuh sentuh dengan kasih. Kasih nggak setia ibadah. Lu orang sudah sakit, Bapak Ibu masih tega-teganya ngomong kau sih nggak setia ibadah. Bapak Ibu sudah memberikan beban, dia sudah sakit, dia sudah menderita. Bapak Ibu tambahkan beban lagi. Sentuh. Kalau memang Tuhan izinkan, kalau Tuhan gerakkan kita ngomong, ya lalu saya percaya Tuhan ingin kita untuk melakukan kasih terlebih dahulu, baru sama seperti Tuhan ngomong, dia melukai, dia membeban. Kadang-kadang kita melukai, kita tinggalkan orang. Lakukan kasih. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita rasa dengan mata terhadap penderitaan orang itu kadang-kadang berbeda dengan yang semestinya. Kadang-kadang kita langsung main perasaan kita. Kayaknya sih, pengalaman saya 10 tahun melayani Tuhan, kalau model-model kanker kayak gini, dia bisa ngampuni nih kayaknya. Ada pendeta juga kena kanker, dia berkhotbah tentang pengampunan juga. Saya juga nggak menutup mungkin dia tidak bisa, tapi nggak bisa Bapak Ibu langsung ngomong. Pakai pengalaman 5 tahun saya. Kalau matanya melotot-melotot terus ketemu orang benar, berarti ada roh setannya. Siapa tahu kayak saya matanya lagi kedip-kedipan begini. Jadi Bapak Ibu nggak bisa. Mulai jadi orang yang bijak, jadi orang yang cerdas, jadi orang yang penuh dengan kasih. Kedepankan kasih dibandingkan observasi. Mendiagnosa orang begini-begini, tapi kasih nggak ada. Ya Bapak Ibu berhikmat, tapi nggak ada kasih. Buat apa? 1 Korintus pun mengatakan 13 ayat 2 kata, kalau punya pengetahuan, tidak punya kasih, buat apa? Tidak pengalaman pelayanan puluhan tahun, naik turun gunung sekalipun, Bapak Ibu pernah berkorban banyak lagi kan. Kalau toh tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Mulai Bapak Ibu renungkan ini. Jangan terlalu cepat memberikan kesimpulan mengenai pekerjaan Allah dalam penderitaan seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau yang mengerikan begini, kayaknya nggak bisa ngampuni. Kalau tangannya udah begini, kayaknya suka nyuri. Enggak, ngapain? Kalau saya matanya kayak gini, Bapak Ibu tafsirkan apa dong? Suka lihat cewek gitu. Saya lihat istri saya tiap hari lihat cewek. Bapak Ibu janganlah, Bapak Ibu nggak akan bisa mengasihi ketika itu berbicara lebih kuat dalam kehidupan Bapak Ibu. Pengalaman kita, pengalaman kita di hari kemarin dengan peristiwa, dengan latar belakang, dengan cerita yang dialami orang lain itu beda, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan nyamain. Kalau Bapak Ibu berdoa 40 hari dijawab oleh Tuhan, nggak usah paksa orang 40 hari sama. Karena situasinya juga beda, hatinya juga beda, semuanya penanganannya juga beda. Bapak Ibu bisa coba, Bapak Ibu ada yang, kesaksian saya minum obat ini langsung cespleng. Ada orang minum obat itu nggak cespleng juga karena kondisinya udah beda. Dalam hal kesehatan pun juga sama. Perhatikan, jangan berdasarkan apa yang kita lihat, pengalaman kita, bahkan perasaan kita yang terkadang banyak salah. Bapak Ibu kadang-kadang memiliki kesadaran tentang Tuhan ketika doa.
Tapi keluar dari ruang doa, kesadaran tentang Tuhan pun tidak ada. Lakukan pencilaan tidak karu-karuan, kemudian dilihat orang susah langsung ngomong, ada yang salah, Tuhan pasti yang. Kadang-kadang kita nggak bisa jaga perasaan kita. Bagaimana kita bisa memastikan perasaan kita benar ketika menilai orang? Fakta mengenai Ayub sangat berbeda dengan pendapat Bapak Ibu nih. Bisa baca ya, saya nggak mau bacakan sekarang. Bapak Ibu bisa catat. Elifaz mengatakan Ayub itu orang fasik, Ayub itu nggak jujur, Ayub itu jahat, anak yatim piatu diabaikan, janda-janda diabaikan. Ayub mengakui di dalam pasal 31:16. Yatim piatu dari kecil aku besarkan sampai aku menjadi seperti seorang ayah bagi anak yatim. Kalau ada orang mati tidak memiliki pakaian, aku berikan jubahku dari bulu domba. Orang mati saja diberikan jubah bulu domba. Bahkan Ayub mengatakan aku tidak pernah tertarik pada perempuan-perempuan muda, dituduh sebagai seorang yang suka berzina. Bahkan dia mengatakan kalau ada orang asing aku tidak pernah tanya dari mana, langsung saya ajak makan. Bapak Ibu bisa baca nanti. Berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Elifaz tentang Ayub. Bapak Ibu bisa baca. Karena ini cukup panjang, tapi saya nggak mau baca. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa seorang bernama Elifaz? Hikmat tanpa kasih. Pemahaman yang salah mengenai semua penderitaan. Kalau Bapak Ibu masih kuat berpikir bahwa penderitaan itu semuanya karena dosa, Bapak Ibu gagal untuk memulai langkah pertama untuk menghasilkan. Bila perlu kalau Bapak Ibu sudah menjadi budak dari pemikiran ini, Bapak Ibu lepaskan dari pikiran Bapak Ibu. Contohnya, padahal Bapak Ibu nggak berdosa, tapi memang Tuhan proses. Tapi selalu dosa apa saya Tuhan, saya hidupku kayak begini. Nggak ada dosa, sedang diproses Tuhan. Hari ini Bapak Ibu mulai berpikir, ketika Bapak Ibu ingin mengasihi satu sama lain, udahlah. Kalau ada orang susah, menderita, kena musibah, nggak usah diobservasi, nggak usah disimpulkan, nggak usah langsung Bapak Ibu, aduh, tanya Tuhan dulu ya. Yuk kita naikkan satu pujian. Langsung kita selalu mengatakan Tuhan apa? Oh, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong apa? Langsung kita dengan perasaan ada dosa. Enggak juga. Kalau memang roh Tuhan berbicara, silahkan. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa, enggak usah ngomong. Lakukan kasih lebih penting daripada banyak ngomong. Daripada Bapak Ibu nerawang-nerawang orang nggak jelas, kadang salah, kadang nggak benar, kadang nggak bertanggung jawab, kadang menambahkan beban buat orang. Lebih baik kalau ada orang kesusahan, sedang sakit, Bapak Ibu datang, semua orang pada pergi, Bapak Ibu bisikin telinga. BPJS sudah bayar nggak? Belum Pak. Cepat bayar ya. Itu lebih menyentuh daripada Bapak Ibu berbicara tentang Tuhan sedang memproses hidupmu, sedang menderita Bapak Ibu, sedang butuh pertolongan untuk berobat. Bapak Ibu tega banget berbicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Lebih enak begitu nggak? Nomor BPJS itu berapa? Aku yang bayar. Lain kali bayar ya tepat waktunya supaya tidak kayak begini. Tidak apa. Bapak Ibu ngomelin tidak pernah ngapa-ngapain. Lagian udah 1 tahun tidak dibayar, salahmu sendiri. Udah menderita Bapak Ibu lebih Bapak Ibu seperti Elifaz sebenarnya, kejam sebenarnya. Ingin bunuh orang, tapi pakai kata-kata rohani seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu jahat. Pembunuh dengan menggunakan senjata itu. Ya, mungkin ada di antara kita yang mungkin agak setuju dengan saya. Ya, itu proses Roh Kudus buat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengerti sebenarnya kasih seperti apa. Ayub 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, yang telah kulihat bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ini memang benar perkara, benar. Orang tabur jahat pasti nuai jahat. Orang tabur baik pasti nuai baik, betul nggak? Ini benar perkataannya. Setuju nggak ini benar perkataan? Benar ini perkataannya. Tapi motif dari perkataannya
atau tujuan dari perkataan inilah yang nggak benar. Sehingga Tuhan mengatakan Elifas bersalah dan Ayub hambaku yang benar. Nanti saya akan tunjukkan ayat itu. Ini perkataannya benar. Kadang-kadang perkataan Bapak Ibu benar, firmannya benar. Tapi pas diucapkan itu berubah jadi tombak yang menusuk orang. Hati-hati dengan pengamatan kita. Kalau memang bergaul karib dengan Roh Tuhan, saya berikan arahan, minta pimpinan. Tapi kalau ketemu orang susah, jangan terus menurut pimpinan. Udah kasih ngomong, kok lihat orang susah kok nggak ngerti, bodoh amat sih, kenapa kok selalu minta pimpinan? Udahlah, kita kasih. Kalau memang ada pesan-pesan khusus, pasti bicara, nggak usah disuruh ngomong Roh Kudus. Nggak usah Bapak Ibu memerintahkan Tuhan, ngomong Tuhan loh. Yang di depan mata itu lakukan. Kalau Roh Kudus mau melakukan sesuatu dan ingin berbicara kepada kita, tidak perlu diperintahkan untuk ngomong, dia akan berbicara. Jangan mempersulit keadaan orang yang seharusnya kita tolong. Dan Amsal sendiri mengatakan kalau kita mengabaikan orang yang susah, kita menghina kita. Penistaan agama itu tidak berbicara menjelek-jelekkan. Ketika engkau lihat orang susah, tapi kau bisa dan kau tidak mau, engkau menista kita. Ketika pemahaman kekudusan selalu Bapak Ibu, ketika pemahaman kekudusan selalu dikaitkan dengan upah berkat, maka kita akan mudah salah menyimpulkan penderitaan orang. Kalau Bapak Ibu selalu mengkaitkan kekudusan dengan berkat, secara jasmani gagal Bapak Ibu. Ketemu orang selalu pasti ada dosa, pasti salah, pasti dosa. Jangan sampai pengetahuan tentang Allah membuat kita tidak bisa mengasihi. Baca nanti Bapak Ibu, punya pengetahuan, tidak punya kasih. Saya jelaskan di dalam, ketika kita membawa nasihat, silakan Bapak Ibu. Saya tidak melarang Bapak Ibu ngomong, silakan. Kalau ada orang susah, lakukan sesuatu, nasihati, silakan. Tapi Timotius mengatakan di dalam, Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 5-6, dikatakan tujuan hikmat itu dari kasih, hati nurani yang murni dan tulus. Ada 3. Kalau Bapak Ibu tidak punya 3 ini, 1 aja nggak punya, Bapak Ibu baca di ayat 6, Bapak Ibu sedang tersesat walaupun melakukan hal-hal yang baik. Nasihati orang nggak punya kasih, Bapak Ibu tersesat. Nasihati orang hanya pakai ayat tapi nggak punya nurani yang suci, tersesat. Bapak Ibu baca. Saya tidak buka di sini karena Bapak Ibu bisa nanti baca dalam 1 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 6 karena ada nasihat. Yang kedua, membandingkan diri di atas penderitaan orang lain. Elifas sudah lihat, camkanlah begini. Kalau kau salah, kalau kau takut akan Allah, nggak mungkin kamu seperti ini. Kemudian Elifas mengatakan, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Ini benar. Setiap permasalahan kadang-kadang itu bukan dari Tuhan juga, tapi karena memang dari manusia sendiri. Itu betul. Tapi aku tentu akan mencari Allah dan kepada Allah agar pilih seolah dan mengadukan perkara. Elifas ini mengatakan, tahu nggak, masalah itu muncul karena ulah manusia. Kalau mau didefinisikan berarti ada ini terjadi karena kamu sendiri. Padahal kan si iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Kemudian Elifas mengatakan, kalau aku menghadapi situasi seperti ini, aku akan mencari Tuhan. Seorang menyombongkan dengan keadaan yang nyaman, dengan keadaan yang baik. Kalau aku jadi kamu Elifas, aku tidak akan seperti ini. Aku akan cari Tuhan. Jadi pertanyaan, cari Tuhan nggak Ayub? Cari Tuhan. Sampai diakui sebagai orang jujur, takut akan Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Elifas. Jangan bandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu gagal mengasihi ketika membandingkan diri sendiri. Prestasi Bapak Ibu, bahkan kesusahan yang pernah Bapak Ibu lewati dan hari Bapak Ibu sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu nyaman. Kemudian Bapak Ibu membandingkan dengan kesusahan. Nggak ada apa-apanya dengan saya. Jahat Bapak Ibu. Sekalipun memang tidak ada apa-apanya dengan kesusahan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu ngomong begitu. Pernah nggak kita ngomong begitu? Nggak ada apa-apanya dengan saya. Saya sampai berangkang loh. Sakit saya sampai berangkang loh cari duit. Jahat Bapak Ibu.
Sekalipun memang tidak ada apa-apa di balik kesusahan Bapak Ibu di masalah. Udah mulai terbuka Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Kalau pernah, minta ampun sama Tuhan. Lo sudah melukai banyak orang, sudah menghancurkan kehidupan banyak orang. Orang mau bangkit, Bapak Ibu datang. Nggak ada apa-apanya sama saya. Kamu cuma 500.000 aja susah. Kayak menderita seluruh dunia. Aku satu, iya betul kamu lebih susah. Aku satu yang ditipu orang aja nggak apa-apa. Loh, Bapak Ibu, janganlah seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Orang mau nafas, Bapak Ibu tutup mulutnya seolah-olah Bapak Ibu mati sekali. Silakan Bapak Ibu merenungkan apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyak. Elifas berpendapat bahwa apa yang dialami Ayub adalah takdiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Au-Taubah. Kemudian Bapak Ibu silakan lihat. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Ayub pasal yang kelima, kan dikatakan ada 6 perkara yang akan dijauhkan oleh Tuhan. Kalau engkau menerima teguran yang maha kudus, maha kuasa, kamu akan dijauhkan dari cemeti lidah, kamu akan dijauhkan, kau akan dipulihkan umurmu dan engkau akan mati sebagai orang yang berhidup. Elifas ini mengatakan kalau engkau bertobat, kau akan dipulihkan. Sekarang Ayub harus bertobat dari apa? Kemudian Bapak Ibu bisa baca di akhir dari percakapan Elifas, dia mengatakan, sesungguhnya semuanya telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan jangan. Perhatikan. Elifas ingin mengatakan, apa yang aku omongkan ini sudah pasti benar, nggak usah diuji. Benar. Omongannya salah dibandingkan dengan benar Tuhan, tapi dia mengaku ini sudah paten dan bisa diubah. Udah benar, udah tepat. Aku sudah selidiki sebagai orang beriman. Memang kalau orang menderita itu pasti ada dosanya. Itu kesimpulan Elifas. Ada nggak Elifas di sini? Hah? Jangan bandingkan Bapak Ibu. Jangan bandingkan diri di atas penderitaan orang lain. Jangan tambahkan beban orang susah, orang kena musibah, orang kena bencana, orang sedang bangkrut, bahkan orang sedang diproses oleh Tuhan sekalipun. Nggak usah lah Bapak Ibu bandingkan diri Bapak Ibu dengan orang lain. Nggak ada apa-apanya. Sekalipun Bapak Ibu pakai kata itu untuk menyemangati, nggak pantas dan tidak baik. Karena semua proses satu sama lain itu berbeda. Mulai berkata-kata dengan baik, mengasihi orang, menyentuh orang dengan kasih. Kalau sudah sentuh orang dengan kasih baru ngomong. Jangan ngomong dulu, tidak pernah nyentuh. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan merasa diri kita benar atas penderitaan orang lain. Jangan pernah merasa diri. Kalau engkau hari ini kok baik-baik saja, keadaan kita baik-baik saja, belum tentu mencerminkan keadaan kita itu benar di hadapan Tuhan. Tunggu tanggal mainnya saja sebenarnya. Kalau hari ini kau baik, kalau hari ini kau limpah, hari ini cukup, tidak ada masalah, tidak sakit, tidak apapun, tidak ada ketidaknyamanan dalam hidupmu, jangan kau pernah berpikir bahwa engkau sedang baik-baik saja di hadapan Tuhan. Siapa tahu sama seperti Elifas menuduh Ayub adalah orang fasik, justru dialah orang fasik. Maling teriak maling ya Elifas, fasik teriak fasik Elifas. Keunggulan hidup kita seperti Elifas belum tentu membuktikan bahwa Allah ada di pihak kita. Belum tentu. Elifas itu kaya, dia kaya. Oh dia pangeran, anak dari Edom. Dia kepala suku, semua orang memberikan upeti kepada dia. Dia berpikir bahwa Allah berpihak pada hidup dan dia seenaknya saja. Kalau Bapak Ibu lagi diberkati Tuhan, bukan berarti seenak jidatnya ngomong sembarangan atas penderitaan. Kalau kau baik-baik saja, kalau kau melimpah dengan berkat, bukan berarti Bapak Ibu silakan ngomong seenak lidahnya. Berhikmat. Ketemu orang rangkul. Ya kalau misalnya hari ini ada yang kesusahan ya akulah yang ditolong. Enggak juga. Ya, kau juga harus jangan pakai kesempatan ini untuk
Tapi saya mau berbicara bahwa berbicara tentang Allah di atas pendidikan orang harus didasari dari kasih. Pastikan 1 Timotius tadi ada kasih tulus, hati nurani yang bersih. Perhatikan, ketika dapat bombardir dari Elifas, dia menyadari bahwa aku sudah benar, takut akan Allah. Ini misteri bagiku. Kemudian ayat mengatakan, alangkah kokohnya, ayat 6 ayat 20, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tapi apa maksud celaan dari pihak? Kadang-kadang kalau sudah orang tersinggung dengan kata-kata firman yang kita sampaikan, kita kan langsung enak. Ini firman loh. Padahal jahat. Ini firman, kalau tidak percaya terserah loh. Bukan itu Bapak Ibu. Aku nggak peduli. Ini aku Tuhan suruh ngomong. Belum tentu juga. Siapa tahu enggak. Ngomong-ngomong di atas nama Tuhan sama seperti Elifas. Dan Ayub mengatakan, jujur kata-katamu, kokoh. Iya, kebenaran itu kokoh, tapi rasa celah. Jujur dari menurut mulut Bapak Ibu, tapi celah bagi orang lain. Permen bagi orang lain, pahit bagi orang yang terima. Bapak Ibu kata ini permen, tapi yang terima pahit. Bijaklah. Seandainya, perhatikan, saya suka dengan apa yang dikatakan Ayub. Saya minta sekali dibuka Ayub 16 ayat 4 sampai 5. Ayub 16 ayat 4 sampai 5, silakan dibaca. Silakan dibuka, ya. Ayub. Jadi berapa? Ya. Perhatikan, Ayub menerima celaan, terima hal-hal yang menyakitkan. Dia mengatakan, ini hatinya Ayub. Udah jadi orang baik, jadi orang benar. Bahkan dia mengatakan, kalau pembenciku mengalami musibah, aku gak bersuka cita. Bahkan dia mengatakan, ketika dia diberondong oleh teman-temannya dalam perkara jahat, dia mengatakan, aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu. Ayub ini mengatakan, kalau posisinya diubah, aku jadi Elifas jadi Ayub ini, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Berarti ayat yang 5. Nah, aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasih. Ayub ini mengatakan, kalau posisinya diubah, aku yang kaya, kamu yang menderita, aku tidak akan ngomong kayak kamu. Aku akan nyatakan belas kasihan. Artinya luar biasa Bapak Ibu. Kembali ke slide, kita akan selesai. Slide. Kasih harus menjadi yang utama untuk merespon penderitaan, bukan observasi berdasarkan iman. Dan mungkin kalau ada yang agak gelisah, silakan berdoa di hadapan. Ayub dinyatakan benar oleh Allah dibandingkan sahabatnya yang sekedar berkata hikmat ketuhanan. Dan ngomong-ngomong tentang Tuhan, tapi apa nih? Saya tunjukkan ending dari semuanya. Sofar berkata benar tentang Allah, tentang hukuman Allah atas orang fasik, kemunculan orang fasik itu sebentar. Elifas berbicara tentang kemakuasaan Allah sebagai ini. Sehingga cerita mereka bicara firman, bicara apapun ya dalam tanda kutip baik dan benar. Hasilnya kan Tuhan yang menentukan, yang menilai. Perhatikan, Tuhan menilai dari semua percakapan, Tuhan yang menilai. 42 ayat 7-10. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar. Berarti apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat itu benar, tapi motifnya tidak benar. Tujuannya nggak benar, dasarnya nggak benar. Hanya kata-kata hikmat, tapi hanya untuk nonjok orang. Kata-kata firman hanya musuh orang. Kata-kata firman hanya membuat orang hancur. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Walaupun Ayub ngomel-ngomel juga, tapi Tuhan kata, aku toleransi kan. Karena dia nggak maha tahu, karena dia nggak tahu tentang misteri. Di balik semuanya ini Tuhan kata soal, nggak apa-apa Ayub, karena memang Ayub terbatas untuk mengerti. Sehingga dikatakan hambaku yang benar seperti aku. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban. Lalu
Persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baliklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sobar, orang Naaman, lalu mereka mau seperti apa yang difirman Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Saya akan baca ini. Ya, terakhir. Yang benar siapa? Ayub. Sahabatnya ngomong benar, tapi dikatakan salah. Saya simpulkan dari khotbah saya, tindakan kasih yang nyata lebih berguna saat orang lain menderita dibandingkan hanya sekedar berbicara tentang tujuan Allah dan penderitaan. Bapak Ibu, kalau lihat orang susah, nggak usah datang. Situasi ini akan memproses imanmu akan jauh lebih baik. Penderitaan hari akan Bapak Ibu kejam sekali. Ngomong aja tentang kasih, lakukan kasih, rangkul dia. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan, dibandingkan berbicara tentang tujuan Tuhan dalam bagian yang kadang-kadang versinya Bapak Ibu banyak salahnya daripada benarnya. Elifas kurang pintar kayak apa? Tadi Tuhan kata salah. Bildad kurang pintar kayak apa? Salah. Sobar kurang pintar apa? Salah. Hari ini saya rindu Bapak Ibu jadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Tidak hanya berbicara dengan kasih, tapi perbuatan. Sekali lagi, tindakan kasih yang nyata lebih berguna saat orang lain menderita dibandingkan hanya sekedar Bapak Ibu bicara tentang tujuan Allah dalam diri. Allah akan diuji seperti emas. Gak butuh emas dia. Dia sedang menderita. Dia sedang mau bunuh diri. Bapak Ibu tawarin emas. Kejam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus.